Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita belajar luas permukaan bangun ruang gabungan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar luas permukaan bangun ruang gabungan. Nah, contoh di sini ya, tentukan luas permukaan bangun di bawah ini. Nah, di gambar ini ada gambar balok dan gambar tabung ya. Nah, ini gabungan dari balok dan tabung di mana panjang baloknya 20 cm, lebarnya 14 cm, kemudian di sini menunjukkan diameter dari balok diameter dari tabung 14 cm dan tinggi baloknya 10 cm. Nah, penyelesaian dari soal itu adalah luas permukaan bangun ruang gabungan terdiri dari yaitu 2 kali luas setengah lingkaran ya, ditambah luas selimut tabung, ditambah luas permukaan balok ya. Kita cari satu-satu dulu. 2 kali luas setengah lingkaran ya. Nah, rumusnya adalah karena itu setengah lingkaran, rumusnya adalah setengah kali pi r kuadrat. Ini adalah rumus luas lingkaran. Karena baloknya setengah, maka kita gunakan setengah dan 2 kali ya. Karena di sini kan menghitungnya ada 2 kali ya. Nah, yaitu rumusnya 2 kali setengah dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 ya. Nah, 7 ini diambil dari diameter tabung. Nah, ini diameter tabung, maka jari-jarinya adalah 7. Nah, pi-nya kita gunakan 2/7 karena kelipatan 7 jari-jarinya. Nah, maka hasil dari perkalian tersebut adalah 154 cm persegi. Nah, setelah itu kita menghitung setengah dari luas selimut tabung ya. Karena tabungnya adalah setengah tabung ya. Maka rumusnya setengah dikali 2 dikali pi kali r kali tinggi. Nah, setengah dikali 2 kali 2/7 kali 7 kali 20. Nah, 20 ini adalah tinggi tabungnya dari sini ya. Bukan yang ini tinggi balok. Yang ini tinggi tabungnya adalah 20 cm. Nah, hasilnya adalah 440 cm persegi. Nah, setelah itu tabung sudah kita hitung. Nah, kita akan menghitung baloknya ya. Luas permukaan balok tanpa tutup. Karena tutupnya itu adalah tabung, setengah tabungnya tadi sudah dihitung. Maka rumusnya adalah panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Nah, ini rumusnya. Nah, sama dengan 20 panjang balok adalah 20 dikali 14 lebar balok. Ditambah 2 dikali 14 dikali 10. 10 itu tinggi balok. Ditambah 2 kali 20 kali 10. Nah, hasilnya adalah 20 kali 14 yaitu 280 ditambah 2 kali 14 kali 10 hasilnya 280 ditambah 400 ya, dari 2 kali 20 kali 10. Nah, dijumlahkan hasilnya adalah 960 cm persegi ya. Itu adalah cm persegi. Nah, kemudian kalau sudah kita gabungkan hasil luas setengah tabung dan balok. Jadi luas permukaan bangun ruang gabungan yaitu 154 ditambah 440 ditambah 960, hasilnya yaitu 1554 cm persegi. Oke, nah sekarang kalau kalian perhatikan untuk di contoh soal yang pertama ini, itu terdiri dari bangun apa? Iya betul, terdiri dari bangun kubus dan bangun balok ya. Oke, berarti kita tulis di sini luas permukaan kubus ditambah dengan luas permukaan balok. Nah, yang membedakan adalah sisi kubus yang sebelah kanan
ya, yang ini dia berdempetan langsung dengan balok. Maka untuk rumusnya nanti adalah 5 dikali S kali S, ya. Kenapa? Karena hanya ada 5 persegi yang akan kita hitung, ya. Yang sisi yang kanan ini tidak kita hitung karena dia bergabung dengan balok. Oke. Sedangkan luas permukaannya itu sama, ya. Tapi yang membedakan nanti ketika mencari lebar dan tingginya. Nah, saat lebar dan tinggi, nanti kan rumusnya adalah 2 panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, yang lebar kali tinggi ini nanti akan ada 2 bagian karena tinggi posisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda. Yang di sini full 20 cm, sedangkan yang sisi sebelah sininya dia bergabung dengan kubus, maka ada pengurangan yaitu 20 dikurangi 8. Oke, supaya makin paham kita langsung hitung saja ya. Kita hitung dulu yang luas permukaan kubus. Oke, luas permukaan kubus ya yaitu 5 dikali dengan sisi kali sisi. Ya, berarti 5 dikali 8 cm dikali dengan 8 cm. Maka hasilnya yaitu 320 cm persegi. Oke. Nah, sekarang yang luas permukaan kubusnya sudah tahu ya. Nah, sekarang yang luas permukaan balok. Rumusnya tadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya. Oke, kalau kita uraikan berarti 2PL ditambah 2PT panjang kali tinggi ditambah, nah yang sisi ini tidak langsung 2 dikali tapi lebar kali tinggi bagian 1 ditambah lebar kali tinggi di bagian 2. Oke, langsung kita hitung. Panjang baloknya yaitu 10, lebarnya yaitu 8, berarti 2 dikali 10 dikali 8 ditambah 2 dikali panjangnya 10, tingginya yaitu 20. Berarti kita tulis 10 kali 20. Kemudian lebar dan tinggi 1. Oke, tinggi satunya berarti yang sisi ini, ya. Nah, yaitu kita tulis lebarnya yaitu 8, tingginya yaitu 12. Oke, ditambah lebar dan tinggi 2, berarti yang posisi sini ya. Oke, berarti 8 dikali dengan 20. Oke, langsung kita hitung. 2 kali 10 kali 8 hasilnya 160. Ditambah ini hasilnya 400. Ditambah ini hasilnya 96. Ditambah ini hasilnya 160. Oke, nah satuannya adalah cm persegi. Oke, hasilnya adalah totalnya adalah 816 cm persegi. Maka luas gabungannya kita hitung di sini ya. Tulis di sini berarti luas gabungannya adalah luas gabungan yaitu berapa? 320 cm persegi ditambah dengan 816. Oke, maka hasilnya adalah 1126 cm persegi. Oke, 1126 cm persegi. Mudah ya untuk di contoh soal yang pertama, yaitu luas gabungan kubus dan balok. Oke, sekarang masuk di contoh soal yang kedua. Hitunglah luas permukaan dari bangun gabungan berikut. Oke, kalau kalian perhatikan, dia bentuknya seperti es krim ya. Enak. Nih, ya, jadi terdiri dari 2 bangun ruang, yaitu apa? Betul, setengah bola, ya, dan kerucut. Oke, berarti terdiri dari setengah bola dan kerucut. Nah, di sini sudah diketahui ya, ini F-nya yaitu 7 cm, S-nya yaitu 20 cm. S itu adalah garis pelukis yang di sini, ya. Oke, langsung kita hitung saja. Berarti
Pertama kita menghitung yang luas permukaan setengah bola dulu nih. Oke, rumusnya yaitu, nah, untuk luas permukaan bola itu rumusnya adalah 4 dikali pi dikali dengan R dikali dengan R, ya. Karena dia setengah bola, maka dikali dengan setengah, ya. Nah, ini bisa dicoret hasilnya 2, maka rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R dikali dengan R, ya. 2 pi-nya, nah, R-nya itu 7, jadi jarinya 7, maka pi yang digunakan adalah itu 22/7. R-nya yaitu 7 cm dikali 7 cm. Nah, ini bisa kita coret. 44 dikali 7 hasilnya adalah 308 cm persegi. Nah, luas setengah bolanya sudah dapat. Sekarang kita bisa menghitung luas kerucut. Untuk kerucut, ya. Nah, kerucut ini, jadi kerucutnya itu tanpa tutup, ya. Tanpa tutup. Nah, kalau tanpa tutup, nah berarti rumusnya adalah pi dikali dengan R dikali dengan S. S-nya itu adalah garis pelukis, yaitu 20 cm. Kita masukkan 22/7 dikali dengan 7 cm dikali S-nya yaitu 20 cm. Oke, didapat hasilnya yaitu 440 cm persegi. Maka luas gabungannya, ya, berarti 308 cm persegi ditambah dengan 440 cm persegi. Totalnya yaitu 748 cm persegi. Gimana? Mudah kan? Oke, ini adalah luas gabungan dari setengah bola dan kerucut. Oke, sekarang masuk di contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang ketiga. Kita diminta menghitung luas permukaannya dari bangun berikut. Kalau kalian perhatikan, dia terdiri dari 2 bangun. Ya, bangun apa? Ya, betul. Yang pertama yaitu dia terdiri dari bangun limas dan yang kedua yaitu kubus. Nah, limas ini, untuk luas permukaan limas ini dia alasnya itu bergabung langsung dengan kubus, maka alasnya tidak perlu kita cari. Yang kita cari yaitu adalah 4. Nah, karena dia segitiganya ada 4, ya. Nah, sisi tegaknya itu ada 4, berarti rumusnya untuk limas, ya, yaitu 4 dikali luas segitiga atau luas sisi tegak, ya. Luas sisi tegak. Nah, sisi tegaknya dia bentuknya segitiga, ya. Maka rumusnya adalah 4 dikali setengah kali alas dikali dengan tinggi. Nah, alasnya, nah di sini alasnya yaitu 12. Sedangkan tingginya kita masih belum dapat, ya. Untuk mencari tinggi dari segitiga, oke, kita tulis dulu di sini, ya. Tinggi dari segitiga, maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Untuk rumus Pitagorasnya yaitu sisi yang sininya, ya, itu adalah 10. Nah, berarti 10 kuadrat dikurangi dengan alasnya kan 12. Nah, kita bagi 2 yaitu 6. 6 kuadrat, ya. Maka 100 dikurangi dengan 36 hasilnya adalah akar 64. Akar 64 yaitu 8 cm. Oke, tinggi segitiganya sudah dapat yaitu 8 cm. Oke, sekarang kita tulis. Nah, ini bisa kita coret, ya. Nah, tinggal 2 dikali alasnya yaitu 12 cm dikali dengan tingginya yaitu 8 cm, ya. Maka hasilnya adalah 192 cm persegi. Nah, ini untuk luas permukaan limasnya atau luas permukaan limas tanpa alas. Nah, sedangkan ini yang kedua yaitu luas permukaan kubus. Nah, kubusnya tanpa tutup, ya, karena tutupnya dia bergabung dengan limas. Maka hanya ada 5 sisi, ya. Nah, 5 dikali S kali S. 5 dikali dengan 12 cm dikali dengan 12 cm. Berarti 144 dikali dengan 5. Kita hitung di sini 144 ditambah dengan 5
20, 22, 720 cm persegi. Nah, terus luas gabungannya berarti 192 cm persegi ditambah dengan 720 cm persegi. Oke, hasilnya yaitu 912 cm persegi. Mudah ya?